Ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dengan tingkat urgensi yang tinggi. Saya mohon diperkenankan untuk teman-teman media jangan mengutip dulu. Jadi memang tidak ada maksud saling menyalahkan, tapi penjelasan kami adalah menyampaikan evaluasi sekaligus penjelasan bahwa Pak TB betul di sisi regulasi tadi saya sudah sampaikan, saya sudah akui kok ini regulasinya opsional untuk backup. Karena itulah makan kita bilang enggak, evaluasi kita dia harus mandatori. Walaupun kita akhirnya juga mengerti kenapa kementerian lembaga itu opsional, karena mereka punya keterbatasan dalam menjelaskan ke otoritas keuangan, auditor, kok ada anggaran double-double. Oke, nanti sama-sama kita akan yakinkan ke otoritas, auditor bahwa ini udah bagian dari concern bersama keamanan data ini. Gitu. Banyak daerah misalnya susah jelasin kok ada anggaran 2 nih untuk data cor 1 gitu. Bukan mereka nggak mau. Izin Pak Menteri, ya. Regulasi itu yang tidak, yang opsional itu regulasi undang-undang atau bukan, apa Pak? Regulasi dari Kominfo. Kominfo kan Bapak yang buat. Bukan, sebelumnya makanya saya kaget kenapa kok opsional. Makanya saya kejar, ini nggak boleh opsional. Berarti, ya Bapak kan baru. Bukan, maksud saya gini, Pak Semi kan tahu Pak Semi ini. Iya justru ya, Pak Semi kenapa opsional Pak Semi? Pak, ini kan kita juga tahu, kita juga harus akui ada yang mana yang kita berkontribusi dalam kejadian ini. Oke, regulasi kita nggak ketat soal opsion apa mandatori, kita opsional, kita rubah jadi mandatori. Begitu Pak Sturman. Selanjutnya tidak ada saling apa maksud kita lemparin ke KL atau apapun. Kita juga tahu ternyata terkendala apa banyak hal khususnya soal anggaran, dan terus terang ini juga bagian kami untuk terus berkomitmen melakukan pembenahan segera karena ini juga kita lagi kerja di Surabaya tim kami, dan perkembangan penanganan PDNS 2 Surabaya ini akan kami laporkan secara berkala ke teman-teman komisi. Izin pimpinan Pak Menteri, pada saat pembuatan PDN S itu juga, apakah BSSN dilibatkan? BSSN dilibatkan? Ngomong aja, Pak. Izin, karena ini kan sudah jadi, namanya juga ibaratnya gudang yang sudah jadi ya. Tidak mulai proses pembangunan. Ya, pertanyaannya jadi, Pak, pada saat pembuatan PDSN itu, apakah Kominfo itu, ulangi, apakah BSSN dilibatkan? Mau jadi nggak jadi terserah, mau sudah jadi sudah tidak, bukan itu pertanyaannya. Apakah pada saat itu dibentuk BSSN dilibatkan? Pertanyaannya itu. Terima kasih. Kita melaksanakan asistensi tentunya, tapi dalam arti dilibatkan untuk membangun seperti tadi memang karena itu sudah jadi. Jadi kemudian kita monitor dari Ragunan. Izin gini Pak BSSN, artinya dilibatkan bagaimana pengelolaannya, apa yang isinya. Bapak kan yang mengamankan. Loh kok Bapak nggak dilibatkan? Asistensi kan setelah Bapak bilang jadi. Pada saat pertanyaan saya, pada saat itu mulai dibentuk Pusat Data Nasional sementara itu dibentuk. Pertanyaannya apakah Bapak dilibatkan atau tidak? Itu saja pertanyaannya. Ya dilibatkan dalam arti yang saya katakan tadi, kita melihat standarnya pada saat pembentukan ya Pak, pada saat pembentukan pada saat pembentukan Bapak sudah dilibatkan di situ atau setelah jadi? Tadi ini udah ditanyakan setelah jadi baru dilibatkan. Artinya pada saat pembentukan Pusat Data Nasional Sementara itu Bapak tidak dilibatkan. Demikian ya Pak? Ya oke, makasih. Saya mungkin izin membantu Pak Kepala BSSN, Pak Surman, begini. Saya 14 tahun di Komisi 1. Ketika Pusat Data Nasional itu dipaparkan oleh Pak Menkominfo yang dulu, yang sekarang di ya Pak siapa tuh? Pak Plate, ya Plate, itu tidak dilibatkan BSSN itu.
Ya, kerangkanya seperti apa, konsepnya seperti apa, barangnya seperti apa, teknik pengamanannya seperti apa, proteksinya seperti apa, tidak. Ya. Lalu saya pernah datang ke yang kedua nih, di mana? Bekasi. Yang di Bekasi ya, begitu. Cikarang, ya. Itu juga penjelasannya seperti itu. Ya, nah jadi Bapak masuk hanya setelah konstruksi itu ada, begitu. Bapak belum jadi kepala waktu itu, waktu masih di dinas lah, di sono ya, begitu ya. Itu kira-kira ya, sehingga ya sudah. Kami tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi koordinasinya seperti ini, ini yang kurang, aturan yang ini, dan sebagainya. Kami mencari sebuah solusi untuk kebaikan, untuk kepentingan rakyat, hanya itu saja. Begitu. Oke, jadi terima tolong kasih. jangan saling lempar, yang nanti Terima nggak kasih. selesai ini. Terakhir mungkin kita dengarkan dari Pak Menkominfo, habis itu kita tutup dulu, termasuk nanti yang rapat tertutupnya di tahap kedua aja. Sebelum dengan Kalau nggak soalnya Kominfo, muter, kan boleh kita dikit udah- ke Telkom. Saya itu penasaran, kan ini tier 4, Satu dari Pak Sukamta, Tetapi- sebentar kita sepakati dulu di anggota. Satu dari Pak Sukamta dijawab Telkom, Pak Menkominfo, lalu kita tutup Bapak-Bapak ya. Karena akan Pak Taufik ada. Nanti kita cari waktu lain juga, karena ini nggak akan selesai. Kita lihat memang banyak yang harus dibenahi dan kita jadi paham sekarang kenapa terjadi serangan. Jadi singkat aja Pak. Iya, pertanyaan saya, kenapa operating sistemnya, OS-nya pakai Windows, Pak? Keamanannya juga Windows, Pak. Ini kan paling vulnerable gitu loh. Baik, kami klarifikasi terkait penggunaan Windows. Memang sebetulnya sistem pusat data ini menggunakan satu cloud platform yang ada gitu ya, yang umum dipakai, itu tidak menggunakan Windows. Kebetulan yang di antara host yang digunakan itu yang bisa diakuisisi untuk proses itu adalah backup sistemnya. Backup sistemnya itu memang kebetulan menggunakan sistem yang running di atas Windows. Itu hanya untuk backup sistemnya saja. Backup controllernya saja yang menggunakan aplikasi Windows. Sedangkan yang lainnya itu sebetulnya tidak menggunakan Windows, menggunakan cloud platform tertentu. Oke, sekarang Pak Menkominfo. Izin Bu, sebelum ke Menkominfo, saya masih ke Telkom dulu ini. Ada 8 poin tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala BSSN. Salah satunya adalah tentang VMware yang digunakan di PDNS bukan versi terbaru. Apa betul itu Pak? Betul, Pak. Jadi Yang tahun 2022. Tahun 2022 ya. iya, Yang digunakan. iya, betul, yang digunakan adalah VMware versi 7 posisi saat ini. Ya. Dan VMware memang memiliki versi 8 saat ini. Tapi untuk sebetulnya pilihan untuk naik dari 7 atau 8 itu tergantung itu apakah kita ingin mendapatkan dari sisi features-nya, kelebihan-kelebihan dari sisi features-nya. Itu yang menjadi alasan kenapa kita naik ke versi 7 atau pindah ke versi 8. Tetapi dalam konteks keamanan security, sebetulnya VMware sebagai prinsipal itu juga memberikan patch keamanan untuk yang versi 7 kalau tidak naik ke versi 8. Karena untuk naik ke versi 8 itu ada beberapa hal yang harus juga dilakukan, ada untuk bisa naik. Itu pilihannya biasanya kalau kita perlu mendapatkan features-nya kita naik ke 8. Tapi kalau alasannya hanya untuk security, itu kita masih bisa bertahan di versi 7 sampai... Hasil dari yang disampaikan oleh BSSN bahwa itu rentan Pak. Sebetulnya dari VMware-nya sendiri itu memiliki patch untuk setiap kerentanan. Karena
kerentanan itu akan muncul setiap saat, Pak. Jadi hampir setiap waktu itu ada kerentanan yang muncul. Tapi dari VMware itu akan memberikan solusi patching, dan untuk ini ada patchingnya gitu, Pak. Untuk kalau mau tetap bertahan di 7 gitu, Pak. Dan kita untuk saat ini kebetulan memang juga dalam proses melakukan patching itu. Saya kira saya sarankan mungkin di stop saja.